at the home side, Indonesia, and it's whipped in directly towards goal from an acute angle. Through as Reece James fires it in with great style for a wonderful goal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. FULL Highlight. Indonesia 1 vs 0 Bahrain AFC Asian QALIFIER Road to 26. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. FULL Highlight. Indonesia 1 vs 0 Bahrain AFC Asian QALIFIER Road to 26. Hasil Indonesia vs Bahrain, menegangkan, Garuda menang 1-0. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C yang berlangsung menegangkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa, tanggal 25 Maret, malam WIB. Gol semata wayang Indonesia dicetak oleh Romeni berkat asis Marcelino Ferdinand. Butuh 3 poin penting, Timnas Indonesia langsung menerapkan permainan menyerang lewat umpan-umpan direct. Di 5 menit awal 2 peluang serangan di sisi kiri pertahanan Bahrain lewat Marcelino Ferdinand dan Kevin Dix mampu memberikan tekanan pada lawan. Sayang kontrolnya kurang sempurna sehingga peluang terbuang. Menit ke-13 Marcelino Ferdinand dijatuhkan di dekat kotak penalti Bahrain dan melahirkan tendangan bebas untuk Indonesia. Dari tendangan bebas ini Indonesia berhasil mengancam gawang Bahrain lewat tendangan bebas Tom Haye. Sayang tendangan bebas Tom Haye bisa ditepis kiper Bahrain Ibrahim Lutfala. Pada menit ke-21 pergerakan oleh Romeni di sisi kanan pertahanan Bahrain mampu memberikan ancaman. Namun sayangnya oleh Romeni sudah dalam posisi offside. Di menit ke-23 Bahrain mencoba memberikan ancaman pada Indonesia lewat tembakan Ali Madan. Namun tembakannya masih sedikit melenceng di sisi kiri gawang Indonesia. Pada menit ke-24 Indonesia berhasil mencetak gol lewat tembakan oleh Romeni usai meneruskan umpan matang dari Marcelino Ferdinand. Gol berawal dari umpan lambung Tom Haye kepada Marcelino yang bergerak bebas di sisi kanan. Kejelian Marcelino mengirimkan umpan terobosan ke kotak penalti berhasil disambut oleh Romeni menjadi gol. Usai kebobolan Bahrain mulai bermain lebih terbuka. Umpan-umpan crossing menyilang mampu mengancam pertahanan Indonesia. Tapi kesigapan Rizky Ridho di lini pertahanan Indonesia mampu mengintersep serangan lawan dengan baik. Di menit ke-43 serangan demi serangan dilancarkan Indonesia dan memberikan ancaman berarti di pertahanan Bahrain. Namun hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan tercipta. Indonesia unggul 1-0 atas Bahrain di babak pertama. Di awal babak pertama pada menit ke-46 Indonesia langsung menggebrak lewat sontekan Marcelino Ferdinand. Sayang sontekan Marcelino di muka gawang Bahrain meneruskan umpan Kevin Dix masih melenceng di sisi kiri gawang lawan. Pada menit ke-48 Bahrain mengancam gawang Indonesia lewat serangan sporadis yang berujung pada sentuhan Ahmed Bugamar yang mengarah ke gawang Indonesia. Untungnya Rizky Ridho hadir untuk menyundul bola keluar lapangan. Di menit ke-57 tendangan jarak jauh dari Ali Madan mampu mengancam gawang Indonesia. Untungnya bola masih bisa dibaca Maarten Paes. Pada menit ke-58 Patrick Kluivert memasukkan Ivar Jenner menggantikan Tom Haye. Di menit ke-62 Bahrain mencoba menciptakan ancaman ke gawang Indonesia lewat tembakan Ahmed Bugamar. Namun tembakannya masih melambung di atas mistar gawang Indonesia. Kemudian pada menit ke-63 umpan direct dari Jay Izes kepada oleh Romeni mampu menciptakan peluang. Namun tembakan oleh Romeni masih mengarah tepat ke penjaga gawang Bahrain. Di menit ke-67 Indonesia mendapatkan peluang emas lewat Marcelino Ferdinand usai memanfaatkan umpan dari Ragnar Oratmanun. Sayang sontekan Marcelino Ferdinand melambung di atas mistar gawang lawan padahal sudah berdiri bebas di muka gawang lawan.
Pada menit ke-74 Patrick Kluivert memasukkan 3 pemain sekaligus yaitu Ricky Kambuaya, Eliano Reijenders, dan Sandy Walsh menggantikan Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, dan Kevin Dix. Di menit ke-79 kerja sama segitiga antara Ole Romeni terobosan ke Ricky Kambuaya. Ricky kemudian melepaskan umpan matang kepada Eliano Reijenders. Sayangnya Eliano Reijenders yang berdiri bebas di muka gawang Bahrain tidak bisa memanfaatkan peluang emas dengan baik. Tembakannya masih melambung di atas mistar gawang lawan. Pada menit ke-85 Muhammad Ramadan Sananta dimasukkan Kluivert menggantikan Ole Romeni. Di menit ke-90+2, Rizky Ridho harus ditandu keluar lapangan usai mengalami cedera. Indonesia bermain 10 pemain selama beberapa menit. Sambil terpincang-pincang Rizky Ridho akhirnya mampu bermain kembali ke lapangan. Hingga akhir pertandingan tak ada gol tambahan yang tercipta. Indonesia menang 1-0 atas Bahrain. Susunan pemain Indonesia vs Bahrain. Timnas Indonesia, Maarten Paes, Kevin Dix, Jay Izes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Tom Haye, Joey Pelupesi, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, Ole Romeni. Bahrain, Lutfalla, Abdul Jabbar, Al-Aswad, Al-Hayam, Al-Humaidan, Al-Halasi, Baker, Bugamar, Dia, Madan, Marhun. Ranking FIFA Timnas Indonesia setelah gilas Bahrain 1-0, peringkat Garuda langsung meroket drastis. Ranking FIFA Timnas Indonesia setelah mengalahkan Bahrain pada matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, posisi Garuda langsung melesat drastis. Diketahui, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dalam duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025, malam WIB. Adapun hasil Timnas Indonesia vs Bahrain berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Garuda. Gol semata wayang Timnas Indonesia dicetak oleh sepakan Ole Romeni pada menit ke-24. Berawal dari umpan lambung Tom Haye kepada Marcelino yang bergerak bebas di sisi kanan. Kejelian Marcelino mengirimkan umpan terobosan ke kotak penalti berhasil disambut oleh Romeni menjadi gol. Hasil kemenangan ini membuat Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 9 poin. Timnas Indonesia hanya berjarak 1 poin dengan Arab Saudi di peringkat ketiga. Selain itu, kemenangan ini membuat Jay Izes DKK membuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan memiliki 2 pertandingan sisa, melawan China 5/6 dan Jepang 10/6 membuat peluang Timnas Indonesia untuk mengamankan posisi ketiga dan keempat semakin terbuka lebar. Sebagai informasi, tim peringkat 1-2 dari Grup C bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat 3-4 akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Elain menjaga asa untuk ke Piala Dunia 2026, kemenangan atas Bahrain ini juga membuat Timnas Indonesia mendapatkan kenaikan poin yang signifikan di ranking FIFA. Berdasarkan laporan dari akun @futiranking, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan plus 16,75 poin berkat kemenangan ini. Elain menjaga asa untuk ke Piala Dunia 2026, kemenangan atas Bahrain ini juga membuat Timnas Indonesia mendapatkan kenaikan poin yang signifikan di ranking FIFA. Berdasarkan laporan dari akun @futiranking, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan plus 16,75 poin berkat kemenangan ini. Kini Bahrain turun 5 peringkat ke urutan 85 dunia dengan 1289,92 poin. Peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Hasil kemenangan melawan Bahrain membuat peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Sebagai informasi, tim peringkat 1-2 dari Grup C bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat 3-4 akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika menilik persaingan Grup C saat ini, peluang paling realistis Timnas Indonesia yakni melalui putaran keempat. Timnas Indonesia hanya perlu mempertahankan finish di posisi ketiga atau keempat demi menjaga peluang tersebut. Setelah melawan Bahrain, Timnas Indonesia akan melawan China tanggal 5 Juni tahun 2025, dan Jepang tanggal 10 Juni.
Timnas Indonesia wajib mengalahkan China agar dapat melaju ke round keempat. Sementara laga melawan Jepang, tambahan 1 poin di markas Samurai Biru akan semakin mengamankan posisi Garuda. Dengan begitu Timnas Indonesia akan mengemas 13 poin di akhir klasemen grup C. Di sisi lain, Timnas Indonesia juga harus berharap pada hasil 2 tim lainnya yakni Bahrain dan China selaku rival Garuda. Di 2 laga sisa, Bahrain akan menghadapi Arab Saudi tanggal 5 Juni, dan China tanggal 10 Juni. Skenarionya, Bahrain kalah melawan Arab Saudi dan imbang kontra China. Maka mereka akan finish dengan 7 poin di akhir klasemen grup C. Sementara China diprediksi akan finish dengan memiliki 7 poin di akhir klasemen grup C. Dengan begitu, Timnas Indonesia akan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 setelah menang 1-0 atas Bahrain, peluang terbuka lebar. Hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 setelah menang 1-0 atas Bahrain akan diulas Okezone. Timnas Indonesia baru saja mendapatkan kemenangan manis di matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025, malam WIB. Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Romeni pada menit 24, setelah menerima assist dari Marcelino Ferdinand. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia kukuh di posisi 4 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 9 angka. Oleh Romeni cetak gol di laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain, foto, Okezone, Aldi Chandra. Timnas Indonesia kini unggul 3 angka dari Bahrain dan China yang menempati posisi 5 dan 6. Sementara dengan Arab Saudi di posisi 3, Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka. Bagaimana dengan Australia yang kini menempati posisi 2? Timnas Indonesia terpaut 4 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. 1. Peluang Timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Peluang Timnas Indonesia finish 2 besar yang menggaransi tiket lolos Piala Dunia 2026 sangat kecil. Sebab, skuad asuhan Patrick Kluivert ini terpaut 4 angka dari Australia ketika kualifikasi hanya menyisakan 2 laga. Timnas Indonesia bisa melesat ke posisi 2 jika menyapu bersih 2 laga sisa melawan China tanggal 5 Juni tahun 2025, dan Jepang tanggal 10 Juni tahun 2025, dengan kemenangan. Namun, itu belum cukup. Timnas Indonesia mesti berharap di laga lain Australia hanya mendapatkan 1 poin tambahan di 2 laga sisa. 2. Incar tiket Piala Dunia 2026 via babak keempat. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai regulasi, tim peringkat dan 4 akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh Romeni dan kawan-kawan dipastikan lolos ke babak keempat jika menang atas China di matchday 9 grup C pada Kamis, tanggal 5 Juni tahun 2025, plus di laga lain Bahrain vs Arab Saudi berakhir imbang atau dimenangkan Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi. Karena itu, Timnas Indonesia berada di atas angin untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti 6 tim. Sebanyak 6 tim ini merupakan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 dari grup A, B dan C babak ketiga. Nantinya, 6 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Tim teratas di masing-masing grup lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish runner-up akan mentas di babak playoff Asia. Duel sengit di laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain, foto, Instagram @bahrain. Semangat Timnas di lapangan hijau mengingatkan kita akan pentingnya strategi, tak hanya dalam sepak bola, tapi juga keuangan. Seperti Timnas yang berjuang meraih kemenangan, kita pun perlu strategi cerdas untuk mencapai kebebasan finansial. Deposito Krombang hadir sebagai solusi. Bayangkan, bunga hingga 8,75% per tahun, jauh di atas tabungan biasa. Lebih dari itu, Anda bisa menarik dana kapan saja tanpa penalti,
dan tetap mendapat bunga 6%. Fleksibilitas ini seperti taktik jitu pelatih timnas yang menyesuaikan strategi saat pertandingan. Mulai investasi hanya dengan Rp100.000, tanpa biaya bulanan, dan nikmati 100x gratis transfer. Krombank memberikan kemudahan dan fleksibilitas untuk kamu mengatur keuangan kamu sesuai kebutuhan. Keuangan yang cerdas adalah kunci stabilitas. Dengan deposito Krombank, kamu tak perlu khawatir kebutuhan mendadak. Seperti timnas yang solid, keuangan Anda pun akan kuat dan berkembang. Hasil Timnas Indonesia vs Bahrain, skuad Garuda masih memimpin 1-0. Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain sudah diketahui hingga menit ke-75. Skor laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025, malam WIB, itu untuk sementara 1-0 untuk skuad Garuda. Gol bagi Indonesia dicetak oleh Romeni di babak pertama pada menit ke-24. Sementara, Bahrain mulai menyerang di paruh akhir ini. Selepas istirahat, Bahrain langsung gencar melancarkan serangan. Sebuah sapuan di mulut gawang terpaksa dilakukan Rizky Ridho di menit ke-48. Setelah itu, mereka terus mengurung Indonesia. Lewat sepakan jarak jauh Sayed Dia mengancam di menit ke-57. Beruntung bola mengarah tepat ke pelukan Maarten Paes. Itu jadi tembakan tepat sasaran pertama dari Bahrain. Kans berikutnya datang dari Ahmed Bugamar di menit ke-62. Beruntung, bola melambung jauh. Indonesia membalas lewat serangan balik. Sepakan Romeni meluncur deras tapi bisa ditangkap Lutfala. Peluang emas didapat Marcelino di menit ke-67. Umpan terobosan Ragnar Oratmangun mampu disepak dalam posisi bebas tetapi bolanya melenceng dari target. Lagi, Bahrain mengancam kali ini lewat sundulan Mohamed Al-Romaihi di menit ke-69. Beruntung, bolanya melebar dari gawang Paes. Skor 1-0 pun bertahan hingga menit ke-75. Hasil babak pertama Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, Merah Putih unggul 1-0. Hasil babak pertama Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025, malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk skuad Garuda. Gol di babak pertama dicetak oleh Romeni, 24. Bahrain kesulitan untuk mengembangkan serangan sepanjang 45 menit. Romeni cetak gol di laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain, foto, Okezone, Aldi Chandra. Babak pertama, tuan rumah lebih menguasai bola di menit-menit awal. Namun, duel sengit terjadi di lapangan tengah. Dalam 10 menit awal tak ada peluang berarti yang tercipta. Peluang pertama didapat lewat tendangan bebas Tom Haye dari sudut sempit di menit ke-15. Namun, bola bisa ditepis kiper Ibrahim Lutfala. Bahrain mengintip peluang di menit ke-23. Ali Madan melepaskan tembakan mendatar dari jarak jauh tetapi melebar. Gol buat Indonesia tercipta di menit ke-24. Berawal dari umpan panjang Haye, bola kemudian diarahkan ke Marcelino. Ia mengoper ke Romeni yang berdiri bebas untuk mengubah skor menjadi 1-0. Usai unggul, Indonesia memilih mengendurkan serangan. Situasi itu membantu Bahrain untuk mengembangkan permainan. Namun, Indonesia dengan brilian menutup semua celah. Skor 1-0 bertahan hingga rehat. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.